Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bruri James Wane STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian nats pembimbing Lukas 6 ayat 38b. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat dapat berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama Anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10.
Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-35 yang menyatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Demikian yang dikatakan tentang kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada
permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang mengucap syukur, karena jika saat ini kami boleh ada kembali dalam satu persekutuan orang percaya yang hendak memuji memuliakan nama-Mu, yang hendak mengucap syukur kepadamu, tetapi juga yang hendak mendengarkan kembali firman Tuhan, sabda kebenaran. Karena itu ya Bapa, berkati kami sekalian yang akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Apa yang kami baca dari dalam Alkitab kami, kiranya itu semua boleh menjadi sesuatu yang menjelaskan kepada kami tentang apa yang Tuhan ingin kami perbuat, kami lakukan. Karena itu ya Bapa, naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mampu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana.
Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Injil Lukas 6 ayat 37 sampai 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang sebenarnya ketika kita berusaha untuk menjawabnya, sesungguhnya kita sudah tahu apa yang seharusnya kita katakan. Pertanyaan itu ialah tentang apa sesungguhnya ajaran utama, ajaran yang paling mendasar bagi kita selaku orang Kristen. Suatu ajaran yang dinyatakan disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kemudian semua pengajar, pemberita firman juga menyampaikan hal yang sama. Yang dimaksud adalah ajaran tentang kasih. Apakah ajaran yang seperti yang Tuhan maksudkan tentang kasih itu? Pada dasarnya kita dapat melihat ucapan Yesus yang terdapat di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang isinya tentang dua hal yang disampaikan di situ. Yang pertama tentang kasih kepada Allah, dan yang kedua tentang kasih kepada sesama. Hal mengasihi Tuhan dikatakan di dalam bacaan Alkitab Matius 22 itu adalah hal yang terutama dan hal yang pertama. Jadi tentunya kita mencoba untuk menyingkapi tentang apa sebenarnya yang dimaksud yang terutama dan yang pertama itu. Gambaran sederhana adalah yang dimaksud terutama adalah sesuatu yang kita anggap, yang kita mau jadikan sebagai hal yang sangat penting. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada itu. Dan yang dimaksud yang pertama adalah kita mencoba membayangkan bahwa ada bilangan yang pertama, ada bilangan yang kedua, dan ada bilangan yang ketiga, dan seterusnya. Tentang hal mengasihi Allah dikatakan sebagai yang pertama. Jadi nomor satu adalah kasih kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan juga yang paling penting, yang paling utama, prioritas.
Dan tentang kasih kepada sesama dikatakan itu yang kedua. Tetapi Yesus juga mengatakan walaupun itu yang kedua, karena memang urutan pertama kasih kepada Allah, walaupun itu hanya hal yang kedua, tapi Yesus memberikan catatan penting untuk selalu kita perhatikan. Dikatakan oleh Yesus yang sama dengan itu. Jadi walaupun kelihatannya itu yang kedua, tetapi Tuhan mengingatkan itu juga sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan untuk hal yang pertama, yang terutama tadi kepada Allah. Jadi karena ini merupakan satu hal yang harus kita samakan, harus kita berlakukan, maka prinsipnya adalah kalau kita mengasihi Allah, baiklah kita mengasihinya, tetapi jangan lupa kita juga mengasihi akan sesama. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau mengasihi sesama, lakukan itu. Tetapi dalam suatu pemahaman pemikiran kita, ketika kita mengasihi sesama, kita sedang mengasihi akan Tuhan kita. Dan inilah yang dikatakan dalam judul perikop ataupun judul renungan kita pada saat ini, hari ini, berdasarkan judul Sabda Bina Umat. Saya mengutip judul dalam Sabda Bina Umat saja. Apakah yang dikatakan di situ? Tentang kasih sejati. Dan saudara-saudara, apakah sesungguhnya dimaksud dengan kasih yang sejati itu? Tentunya ada banyak konsep. Berlatar belakang iman percaya kita akan berusaha menjawab kasih yang sejati ini, seperti itu, dan seterusnya. Kita punya jawaban mungkin bisa sama, bisa juga berbeda. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada hal-hal yang bisa kita tarik sebagai suatu kesimpulan, rangkuman dari seluruh kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Yang pada akhirnya kita menyimpulkan, yang pertama, kasih yang sejati itu adalah kasih yang ada pada Allah. Itu kasih yang ada pada diri Allah. Itulah kasih yang sejati. Kasih itu sendiri tidak menjadi bagian milik Allah, tetapi Allah menyatakan dan memberikan kasih yang sejati itu kepada semua orang, semua manusia, penduduk dunia ini. Segala isi bumi dikasihi oleh Allah. Karena itu, karena kasih itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya orang beriman yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan tidak sekedar menyampaikan hal itu untuk kita dengar saja. Tapi ketika Tuhan sudah menyampaikan hal itu, yang Tuhan ingin adalah kita dapat mengerti dengan benar, lalu lakukanlah. Jadi simpel berpikirnya kita adalah kasih sudah diberikan, kita sudah terima. Lalu mau diapakan kasih yang kita sudah terima dari Tuhan itu? Apakah kita hanya pegang untuk diri kita sendiri, kita bawa-bawa kemana-mana, dan tetap kita kuasai kasih yang Tuhan sudah berikan itu hanya untuk diri kita? Tidak. Yang Tuhan ingin adalah bagikan kasih sejati yang aku berikan kepadamu untuk engkau sebarkan kepada siapapun, baik yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan kasih yang engkau beri, yang sesungguhnya kasih itu daripadaku. Kira-kira Tuhan Allah akan katakan demikian kepada kita. Hal yang kedua, ketika kita menyimak bahwa kasih itu yang sejati itu dari Allah, lalu
Kita tidak punya pilihan lain. Jika sungguh kita mengasihi Allah, maka satu-satunya yang kita harus lakukan sebagaimana yang Dia inginkan. Berlakukan itu, berikan kepada orang lain, kepada sesama. Terlepas kita suka atau tidak mau melakukannya, tetapi kalau kita memahami tentang hal itu, lakukan itu. Adalah hal yang mudah ketika kita mau menyatakan kasih itu kepada sesama, dalam tanda kutip, orang-orang yang sama seperti kita, selevel, sekelompok, orang-orang yang dekat dengan kita. Pasti mudah kita menyatakan kasih itu kepada mereka. Mungkin kita akan bertanya, lalu bagaimana kalau kita mau mengasihi dan memberikan itu kepada siapapun sebagaimana yang Tuhan maksudkan? Apalagi kalau kita memberikan kasih itu, menyatakan kasih kepada orang-orang yang tidak kita kenal misalnya. Muncul suatu pertanyaan, syukur-syukur kalau kasih yang aku bawa, aku berikan kepadanya diterima. Kalau enggak bagaimana? Muncul juga dalam pemikiran kita, kalau kita memberi, saya hanya akan memberi kepada yang saya kasihi, dengan catatan bahwa saya tahu persis dia juga mengasihi saya. Baru saya akan memberikan kasih yang daripadamu Allah kepada mereka, karena saya tahu persis dia mengasihi saya. Tapi kalau dia tidak mengasihi saya bagaimana? Padahal kita memahami bahwa kasih yang daripada Allah itu sampaikan kepada siapapun tanpa catatan-catatan. Sampaikan, teruskan agar mereka menerima. Beda dengan kalau mereka tidak mau menerima. Setelah kita beri tidak terima, ya nggak ada masalah. Tapi ada kemungkinan ketika kita memberi, mungkin mereka tidak kenal, mungkin mereka tidak pernah mengasihi kita, tetapi ketika kita memberi, mereka dapat menerima dengan sukacita. Apalagi kalau kita melihat kepada teks bacaan Alkitab ini dari Lukas pasalnya yang ke-6 tadi, maka kita boleh melihat dalam bacaan sebelumnya, kasihilah musuhmu. Sedangkan kepada musuh saja firman Tuhan ingin itu diberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu terkadang kita berpikir bahwa kasih yang Tuhan berikan untuk kita teruskan itu sungguh merupakan hal yang gampang dan mudah saja kita lakukan. Tetapi pada akhirnya seringkali timbul masalah. Justru timbul pertanyaan, salah enggak ya kalau saya mengasihi dia? Karena terkadang kita takut dengan dugaan-dugaan. Kalau kita mengasihi orang yang kita kenal, pasti mereka tahu persis siapa kita dan kita tahu siapa mereka. Tapi kalau yang tidak kita kenal, jangan-jangan muncul suatu kecurigaan. Ada apa ini? Tidak kenal tapi mau memberikan sesuatu kepada kami. Ada apa ini? Jangan-jangan ada udang di balik batu atau di balik bakwan misalnya. Tetapi bukan masalah seperti itu. Lakukan saja tanpa harus kita banyak berpikir tentang apa yang nanti akan terjadi setelah kita menyatakan kebenaran itu sendiri. Laksanakan saja sepanjang yang kita sampaikan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ingin kita katakan. Dan karena itu saudara-saudara, satu hal yang diingatkan kepada kita,
tentang bagaimana kita dapat menyatakan kasih yang sejati itu, yang berasal dari Allah, yang diberikan kepada kita dan kita sampaikan kepada orang banyak. Kita diingatkan supaya kita mampu untuk melakukannya, kita harus sungguh-sungguh menyatakannya, memberikannya. Sungguh-sungguh, itu berarti kasih itu harus segenap hati kita nyatakan, segenap jiwa, dengan sepenuh akal budimu. Itu yang Tuhan katakan. Alkitab di bagian lain juga mengatakan kasih yang kita katakan dan kita akan nyatakan itu adalah kasih yang tidak pura-pura. Kasih jangan pura-pura. Lalu kita harus memahami bahwa kalau begitu memang kasih itu harus kita lakukan secara tulus, jujur, terbuka. Karena memang itulah yang kita ingin lakukan. Lakukan dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Lakukanlah itu dalam kesungguhan hati kita, tanpa maksud tujuan di balik apa yang kita mau berikan. Artinya tanpa pamrih. Karena ada banyak orang katakan, untuk apa kita mengasihi kalau ada pamrih di balik apa yang kita mau katakan? Tuhan juga tidak menginginkan akan hal itu. Jadi jangan karena ada maunya maka kita menerapkan firman Tuhan. Kalau tidak kita mau, tidak ada apapun yang kita inginkan, maka enggak usahlah kita sampaikan. Jangan juga oleh karena kita tahu persis bahwa kasih yang kita berikan itu akan membawa kebaikan buat kita. Kalau kasih yang kita berikan hanya akan mengecewakan kita, mungkin kita akan berpikir, apakah saya akan tetap mengasihi dia? Hal ini yang dimaksud adalah terkadang ketika kita memberi, yang terpikir dalam diri kita adalah mudah-mudahan kalau saya memberi kepada dia, nanti dia ingat juga kepada saya. Itu kasih yang pamrih. Kita akan kecewa kalau ternyata kita sudah sungguh-sungguh tulus, katanya tulus, memberikan kasih itu, tetapi kita menjadi kecewa karena harapan kita bahwa suatu saat gantian dong, kamu yang mengasihi saya. Ternyata tidak terjadi. Seakan-akan dia lupa dengan apa yang pernah kita perbuat. Lalu kita kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sekaligus memberikan suatu contoh yang ekstrim di dalam hal kita mengasihi sesama, mengasihi musuh. Lihat dalam bacaan Alkitab sebelum kita membaca hal menghakimi. Yang kedua, sebagaimana yang kita baca tadi, hal menghakimi atau hal penghakiman. Ini ada kaitannya dengan penerapan kasih itu. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi marilah kita mencoba merenungkan hal yang paling pokok yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah tentang suatu ajaran kehidupan. Agar melalui ajaran ini kita semua dapat hidup, orang lain juga dapat hidup, terutama kehidupan kita berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, Yesus mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menghakimi. Kesimpulan kita dengan bacaan Alkitab ini, maka kita diingatkan, awas, waspadalah
Jangan pernah ada unsur penghakiman keluar dari hati, pikiran, bahkan mulut kita. Nyatakanlah segala sesuatu itu yang keluar dari hati dan pikiran mulut kita adalah sesuatu yang sungguh memperlihatkan ketulusan hati kita. Contoh dalam situasi sekarang ini, seringkali karena terjadinya musibah yang menimpa dunia ini, dimanapun terjadi ancaman COVID-19, maka dunia seakan-akan bergoncang. Menjadi suatu hal yang sangat menakutkan kalau sudah bicara tentang virus yang satu ini, corona. Nama yang cantik tetapi sungguh sangat menakutkan. Apa yang akan terjadi? Kita tidak hanya melihat peristiwa itu terjadi begitu saja ketika merembet kena kemana-mana kepada siapapun. Tadinya kita berpikir hanya kena di belahan bumi bagian mana sana, tapi ternyata sudah makin mendekat. Kemudian kita tahu masuk sudah ke Indonesia dan akhirnya mulai dekat-dekat dengan kehidupan kita. Lihat tentang apa yang kita harus lakukan. Waspada. Waspada dalam arti apa? Ketika kita mau menerapkan prinsip kasih itu, maka ada hal-hal yang juga harus kita pertimbangkan. Jangan sudah terjadi hal seperti ini, lalu kemudian masing-masing kita mulai bertanya-tanya, siapakah yang ada sebelah kiri kananku? Orang sehatkah, orang sakitkah? Yang sudah terpapar atau yang belumkah? Karena memang kita tidak pernah bisa melihat virus itu sendiri. Yang perlu kita waspadai adalah mari kita tetap menjaga hubungan yang terbaik satu dengan yang lain. Terkadang kita sadari atau tidak, bahkan orang lain pun juga menyadari atau tidak, muncul yang namanya kecurigaan. Saling mencurigai satu dengan yang lain. Bahkan kalau sampai saling menuduh, itu juga semakin runyam. Dalam konteks saling mencurigai atau menuduh di sini memperkirakan bahwa kamu jangan-jangan sudah terkena ya. Kan kalau sakit begini, gejalanya begini. Saudara-saudara, muncul ketidaknyamanan pada akhirnya. Ada sedikit kesaksian tentang bagaimana seorang hamba Tuhan dengan keluarga. Ketika dia baru mengikuti satu acara persidangan gereja, seorang hamba Tuhan pendeta kemudian mengalami ataupun di tempat di mana dia melakukan pelayanan sudah terdengar bahwa mereka yang mengikuti acara harus segera lakukan pemeriksaan. Dalam niatan hati yang baik, dia pergi untuk memeriksakan diri. Yang kebetulan pada saat itu ada seorang anaknya yang sakit, tetapi sakit-sakit yang biasa menurut dia. Yang kebetulan lagi, kebetulannya sudah berapa ini? Suaminya baru datang dari Jakarta katanya. Jadi ini berarti di luar sana. Baru datang dari Jakarta. Zona merah. Yang terjadi adalah ketika dalam kesadaran diri pribadi dan keluarga untuk datang memeriksakan diri, yang tanpa diduga mereka mendapatkan suatu perlakuan seakan-akan mereka sudah terpapar virus itu, padahal belum diperiksa. Dengan baju yang cukup menjadi daya tarik ketakutan, mereka diperiksa seperti cara orang yang sudah terpapar. Ketika harus pergi dari IGD menuju
laboratorium untuk memeriksakan paru mereka. Mereka harus naik ambulans. Sebenarnya jarak dari IGD ke tempat pemeriksaan paru itu hanya dekat sekali, tetapi harus naik ambulans. Kenapa? Supaya tidak menyebar. Seakan-akan sudah dikatakan begitu. Begitu mereka selesai diperiksa, di ronsen paru mereka kembali ke IGD. Ketika dilihat di situ ada keluarga pasien lain yang ada di IGD, para petugas kesehatan itu katakan, suruh minggir, menjauh. Itu hanya sedikit cerita. Belum ada pembuktian dan kebenarannya, tetapi sudah ada model penghakiman. Mencurigai, menuduh, sehingga ada ketidaknyamanan satu keluarga hamba Tuhan. Ini hanya cerita tentang bagaimana sesungguhnya dampak dari virus corona ini. Semua bisa akhirnya saling tidak akrab lagi, seakan-akan demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang sebenarnya sudah dan sedang terjadi itu biarlah sudah menjadi bagian dari yang namanya pengalaman hidup kita semua. Kita menikmati atau tidak bisa menikmati kondisi ketika ada virus yang seperti ini, itu sudah harus menjadi pergumulan kita. Tindakan-tindakan yang sudah diambil, biarlah itu menjadi bagian yang kita terima dengan baik. Walau mungkin tidak menyenangkan, mungkin tidak membuat kita jadi merasa benar-benar seperti orang sehat. Ambil satu langkah-langkah, mengikuti segenap peraturan dan ketentuan yang ada. Lakukanlah itu. Tuhan tidak pernah mengatakan yang diperbuat dunia itu salah. Tetap kita melihat hal positif. Hanya memang mungkin jangan terlalu berlebihan. Dan karena itu, ambil tindakan iman yang juga kita harus lakukan. Daripada kita memikirkan tentang kekecewaan, ketidaknyamanan kita, lebih baik kita mengambil suatu tindakan iman. Kita terima semua itu. Kalau itu harus menjadi bagian sebagai bentuk penderitaan kita sekarang ini. Tetaplah berjaga dan berdoa, karena memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita berjaga-jaga, kita berdoa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena tujuan doa kita pasti kepada Tuhan, maka kita minta, Tuhan jaga dan lindungilah kami, agar hal-hal yang menjadi ketakutan kami tidak akan terjadi, karena kasih Tuhan yang menaungi kami sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penderitaan yang seperti kita alami ini terjadi pada saat-saat kita merayakan sedang masuk dalam minggu Prapaskah. Kita tentunya tahu tentang bagaimana Yesus dalam penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Semua itu memperlihatkan tentang kasih Allah di dalam Yesus. Itulah kasih yang sejati, yang Yesus terima tanpa berkata banyak tentang penolakan. Tetapi Yesus menerima itu karena Yesus tahu melalui dialah umat manusia harus ditebus. Tubuh Yesus memang sudah terluka dan berdarah, dan darahnya itu menjadi suatu jaminan akan penebusan dosa-dosa kita. Itulah bukti kasih Yesus kepada kita. Yesus tidak pernah menghakimi orang. Yesus memang pernah dihakimi, tetapi Yesus tidak menghakimi, balas menghakimi orang banyak.
Ketika dia menderita, dia terima begitu saja. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ingin menyapa kita. Inilah tubuhku, inilah darahku. Tentu kita ingat ucapan ini ada kaitannya dengan perjamuan kudus yang tetap akan kita laksanakan, walau kita lakukan itu di rumah kita masing-masing. Dengan adanya berbagai macam penuntun petunjuk yang akan disampaikan oleh pihak majelis jemaat, maka perjamuan kudus tetap akan dilaksanakan. Dan inilah sesungguhnya wujud bentuk kasih Tuhan kepada kita. Tangannya memang terluka. Kepada dia yang mau terbuka untuk menerima uluran tangan Yesus, yang bilur-bilur darahnya telah mewarnai tubuhnya yang terluka parah. Maka biarlah kiranya ya saudara-saudara, kita melihat dalam pengorbanan ada kasih. Di dalam kasih yang kita terima, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Kita merespon firman Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Bersama-sama dengan segala orang percaya di berbagai macam tempat dan waktu, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang bagaimana kasih-Mu kepada kami, kasih yang sejati, yang Engkau telah nyatakan berikan kepada kami untuk juga kami tebarkan, kami nyatakan kepada banyak orang. Biarlah kiranya kasih yang kami miliki, yang kami akan lakukan, kasih yang sungguh, kasih yang diliputi oleh sukacita di dalam kami mengasihi sesama kami. Kasih yang lahir dari keterbukaan hati untuk peduli dan memperhatikan orang lain. Kasih yang sejati, kasih yang tidak berpura-pura. Biarlah kiranya ya Bapa, kami boleh menerapkan kebenaran firman Tuhan untuk kami berlakukan dalam perjalanan hidup hari demi hari. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua yang boleh ambil bagian di dalam ibadah minggu saat ini. Ketika masing-masing kami ada dalam keluarga, rumah kami masing-masing, yang sedang melakukan satu persekutuan ibadah yang kiranya berkenan kepadamu ya Bapa. Dan dalam suatu keyakinan, keluarga-keluarga, rumah tangga lainnya juga melakukan hal yang sama, sehingga persekutuan ibadah yang boleh terjadi adalah suatu persekutuan yang dapat tersebar di rumah-rumah orang beriman, di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini telah ambil bagian untuk melaksanakan kegiatan peribadahan di hari Minggu ini. Engkau berkati presbiter, pendeta penatua, diaken yang saat ini bertugas melayani, tetapi Engkau berkati juga para presbiter lainnya, majelis jemaat yang lain yang saat ini ada bersama-sama dengan keluarga mereka. Engkau berkati ya Bapa keberadaan mereka yang saat ini menopang jalannya peribadahan ini. Biar kiranya Engkau memberkati tim IT yang melaksanakan tugas panggilan tanggung jawab mereka untuk menjadi satu kesatuan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan mereka. Berkati ya Bapa di dalam mereka memberi dan melakukan hal yang terbaik melalui ibadah pelayanan yang ada. Kami serahkan para pemandu lagu yang sudah ambil bagian, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau serahkan semua saudara-saudara kami, karyawan gereja, pegawai gereja yang juga melakukan panggilan peribadahan melalui pelayanan mereka. Berkati kostor, berkati juga security di gereja jemaat Surya Kasih ini. Bapa dalam surga, terima kasih. Di tengah-tengah peribadahan kami, mungkin ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang sakit, yang sedang menderita. Biar kiranya ya Bapa kami serahkan penderitaan dan sakit penyakit yang mereka alami kepadamu. Kami memohon Tuhan jugalah yang melawat mereka. Angkat sakit penyakit yang ada dan Engkau ganti dengan kesembuhan yang daripadamu. Berkati keluarga yang merawat mereka agar tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan
dalam situasi sekarang ini, kami mau berdoa bukan hanya untuk warga gereja, warga jemaat, untuk orang beriman, tetapi kami mau berdoa untuk semua yang saat ini sedang sakit, khususnya yang dalam apa yang dinamakan sebagai yang terpapar virus corona ini. Hanya kepadamu ya Bapa kami serahkan agar mereka diberikan kembali kekuatan kesehatan yang daripadamu. Tuhan berkati juga mereka yang masih dalam perawatan di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati bukan hanya para pasien, tetapi kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang melakukan pelayanan dalam hal kesehatan, dalam bidang kesehatan. Karena itu, berkati para medis yang menjalankan tugas, agar Tuhan memampukan mereka dapat bekerja dengan baik melayani, dan Tuhan jaga dan lindungi mereka, agar mereka tidak terkena virus yang menakutkan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua mereka yang boleh ambil bagian melalui berbagai macam bentuk pelayanan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaat yang ada, berkati warga jemaat di tengah-tengah hidup sehari-hari, agar tangan kasih Tuhan menyertai seluruh anggota jemaat, khususnya warga jemaat GPB Surya Kasih. Kami mau berdoa untuk pimpinan Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode, baik yang saat ini ada dalam perawatan ataupun yang saat ini sedang mengisolasi diri di rumah mereka masing-masing. Berkati semua usaha yang sedang ditempuh, agar Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, bahkan daya tahan tubuh yang mereka miliki boleh menjawab akan pengharapan mereka bahwa mereka tetap kuat, sehat, dan ketika mereka merasa sakit, mereka pada akhirnya mendapatkan kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, berkati rencana pelaksanaan ibadah Jumat Agung, di mana di dalamnya juga akan ada perjamuan kudus di rumah-rumah. Mohon berkati segala persiapan baik bagi para pelayan maupun juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, agar ibadah Jumat Agung dalam rangka kematian Yesus dan perjamuan kudus boleh tetap terlaksana dengan baik. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat,
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terdapat dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini, kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya, Pendeta Brury James Wane. Jemaat, marilah kita mengikuti warta jemaat sepekan. Ibadah Minggu tanggal 12 April 2020 akan kembali diadakan secara online. Ibadah Perjamuan Kudus Jumat Agung tanggal 10 April 2020 akan diadakan secara online. Ibadah lainnya termasuk rapat-rapat
pengurus perkat, komisi, panitia, tim kerja, latihan paduan suara ditiadakan. Peneguhan dan retreat katekesasi ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 5 sampai dengan Sabtu tanggal 11 April 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada halaman 5 Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 002232 300 pada BRI Cabang Pondokopi dengan nomor rekening 3221 01 005474 532. Bidang PEK, bidang pembangunan ekonomi gereja, jemaat dapat mengikutinya pada Warta Jemaat halaman 8. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.